Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin amin, ya Robbal Alamin. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, banyak yang tidak mengetahui bagaimana Jepang, negara yang telah dibumi hanguskan oleh sekutu, terutama kota Hiroshima dan Nagasaki yang telah dibom atom, dan meluluh lantakan perekonomian Jepang pada titik nadir. Menjadi sebuah negara superpower dalam bidang otomotif, jangan bilang Jepang kalau tidak mampu bangkit. Di saat perekonomian Jepang sedang hancur, kemiskinan mulai melanda, transportasi kendaraan umum mengalami kemerosotan, apalagi kepemilikan kendaraan pribadi, jauh dari hal yang dibayangkan seperti saat ini. Jepang pasca Perang Dunia Kedua dihadapkan pada situasi yang sulit, ekonomi belum bertumbuh secara sempurna, transportasi untuk kendaraan keluarga masih dianggap barang mahal, sehingga pemerintah Jepang mengeluarkan aturan tentang mobil nasional. Pada tahun 1955, konsep mobil nasional dari Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Jepang disingkat MITI, mengumumkan bahwa konsep mobil nasional tersebut mensyaratkan kendaraan yang memenuhi beberapa persyaratan, seperti kecepatan maksimum lebih dari 100 km per jam, berat di bawah 400 kg, konsumsi bahan bakar tidak melebihi 30 km per liter, atau 3,3 liter untuk 100 km pada kecepatan rata-rata 60 km per jam di jalan datar. Tetapi juga terutama persyaratan bahwa mobil tidak akan mogok atau memerlukan perbaikan signifikan setidaknya sejauh 100.000 km. Pada tahun 1960, produsen mobil Jepang mulai bersaing secara langsung di pasar domestik. Model demi model dipasarkan para pabrikan otomotif di Jepang, dan sejumlah mobil kei baru di pasar domestik mereka. Mobil-mobil kecil ini biasanya menampilkan mesin yang sangat kecil di bawah 360 cc, tetapi kadang-kadang dilengkapi dengan mesin hingga 600 cc, biasanya untuk ekspor, juga untuk menjaga pajak, yang jauh lebih rendah daripada mobil yang lebih besar. Rata-rata orang di Jepang sekarang mampu membeli mobil, yang meningkatkan penjualan secara dramatis dan melontarkan industri otomotif menjadi seperti sekarang ini. Menarik dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang mengenai pembatasan ukuran fisik luar mobil, dan perpindahan mesin atau sistem pembakaran serta daya keluaran mobil, maka cenderung produsen berlomba-lomba menciptakan mobil kecil yang irit bahan bakar. Harga murah, maka mobil kei adalah solusinya, dan inilah produksi mobil kei dari pabrikan Jepang. Bahasan pertama kita adalah mobil kei besutan Toyota. Dengan meluncurkan mobil kei, yang diberi nama Toyota Publica, dengan kode produksi P10, atau sering disebut juga Toyota 700. Mobil ini dibuat di pabrikan Toyota Motomachi di prefektur Aichi, Jepang, antara tahun 1961 hingga 1968. Mobil Toyota Publica ini dibekali mesin 687 cc, berpendingin udara, dengan tipe OHV berkode H12, yang mampu menyemburkan tenaga 28 tenaga kuda, dipadukan dengan transmisi 4 percepatan manual, dan 2 percepatan otomatis. Penjualan dimulai pada bulan Juni 1961, dengan harga dasar 389.000 yen per unitnya. Awalnya, mobil tersebut sangat mendasar. Bahkan tidak memiliki opsi yang sangat mendasar, seperti radio, atau bahkan pemanas. Hal ini membatasi daya tariknya bagi konsumen, yang alih-alih menganggap mobil tersebut sebagai barang yang aspiratif dan mengharapkannya untuk memancarkan kesan yang lebih mewah, menjadi mobil yang biasa saja.
Sayangnya mobil ini terjual sebanyak 8.187 unit saja. Selanjutnya mobil Kei besutan Mazda, pabrikan ini juga ikut berpartisipasi dalam kompetisi membuat mobil nasional. Dan akhirnya di era 1960-an, mobil penumpang pertamanya yakni R360 Coupe berhasil diperkenalkan. Mazda R360 saat itu memang belum terkenal di luar negeri Jepang. Sukses pasar di dalam negeri, dan pada hari peluncurannya pada bulan Mei 1960 terjual 4.500 unit. Pada akhir tahun, hampir 2/3 dari penjualannya telah terjual. Segmen kendaraan mini di Jepang sedang berkembang 15% dari seluruh pasar mobil di Jepang. Ini adalah titik balik bagi Toyo Kogyo. Begitulah sebutan Mazda Motor Corporation pada saat itu. R360 bukanlah keicar pertama yang ada di pasaran. Namun mobil ini langsung menjadi populer karena estetika desain yang cermat, ringan, dinamis dan harganya terjangkau. Mobil ini adalah termasuk mobil yang sangat baik, dengan mesin 4 langkah yang lebih efisien dan bersih, hemat bahan bakar, handal dan elastis dibanding dengan mesin 2 langkah yang digunakan oleh pesaing mesin V-twin 360 cc, berpendingin udara yang dipasang di belakang yang menghasilkan 16 tenaga kuda, dan torsi 22 Nm. Mobil tersebut mampu melaju hingga 84 km per jam, dan memiliki transmisi manual 4 kecepatan atau otomatis 2 kecepatan. Meskipun ada inovasi teknis dan penggunaan material yang relatif mahal, produksi yang efisien memungkinkan Mazda mempertahankan harga R360 dengan transmisi manual sebesar 300.000 yen. Selanjutnya mobil Kei besutan Suzuki, pabrikan ini juga ikut berpartisipasi dalam kompetisi membuat mobil nasional. Pada tahun 1955, Suzuki merilis mobil pertamanya, Suzuki, yang berukuran kecil dan cocok untuk pasar Jepang yang sempit dan padat. Suzuki menjadi mobil kecil pertama di Jepang yang menggunakan suspensi independen pada keempat roda, yang menjadi inovasi teknologi yang penting pada saat itu. Michio Suzuki dan menantunya, Shunzo, merancang bersama-sama mobil prototipe pertama. Pekerjaan telah dimulai pada bulan Januari 1954, dengan desain mesin depan, penggerak roda belakang, dan mesin belakang juga dipertimbangkan. Pengenalan seri Suzuki SF juga sejalan dengan program mobil rakyat, yang baru-baru ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional, MITI, Jepang, yang menetapkan tujuan bagi industri otomotif Jepang untuk memproduksi mobil 4 tempat duduk dengan mesin kelas atas. Kecepatan 100 km per jam, dengan harga 150.000 yen, untuk mempercepat motorisasi negara. Saat pertama kali dijual, pada bulan Oktober 1955, ada 3 model bodi yang ditawarkan. Suzuki TSS, sedan, 420.000 yen, hanya 43 Suzuki TSS yang dibuat. Suzuki Sal, van ringan, 390.000 yen, Suzuki TSP, 370.000 yen. Mengusung mesin 359,66 cm3, menggunakan 2 silinder dan format mesin 2 tak, yang mampu menyemburkan tenaga 16 tenaga kuda pada 4.000 rpm, dengan torsi maksimal 31 Nm pada 3.200 rpm, dan menggunakan 3 percepatan manual. Mobil ini mampu melaju pada top speed 85 km per jam. Pabrikan Honda juga ikut meramaikan persaingan mobil Kei. Di samping juga memperluas gurita bisnisnya dari dunia sepeda motor merambah ke bisnis mobil. Mobil penumpang pertama yang diproduksi oleh Honda adalah Honda S500, sebuah mobil sport tanpa atap yang memiliki kapasitas penumpang untuk 2 orang. Mobil tersebut merupakan sebuah mobil sport dengan atap terbuka, yang memiliki kapasitas tempat duduk untuk 2 orang. Honda S500 diluncurkan pertama kali di ajang Japan National Auto Show pada Oktober 1962. Dan resmi dipasarkan di awal tahun 1963. Mobil ini dibanderol dengan harga $1.275 per unitnya. Sebanyak 1.363 unit S500 diproduksi dari Oktober 1963 hingga September 1964. Sebagai tenaga penggerak, mobil ini mengusung mesin 4 silinder segaris berkapasitas 531 cc, dan berpendingin air yang telah menganut teknologi DOHC, serta dikombinasikan dengan 4 karburator. Mesin yang digunakan, sanggup menghasilkan tenaga sebesar 44 HP pada putaran mesin 8.000 rpm, dengan torsi sebesar 44 Newton. Tenaga yang dihasilkan,
lantas disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 4 percepatan. Honda mengklaim bahwa mobil 2 pintu tersebut mampu melaju hingga kecepatan 129 km per jam. Cukup kencang untuk ukuran mobil kecil zaman itu. Baik Sobat Diximania dan Otomotif Mania, Jepang memang salah satu negara yang paling banyak produsen mobilnya. Tak ketinggalan Nissan juga ikut berpartisipasi dalam membangun mobil nasional. Nissan meluncurkan seri Datsun 110 pada Januari 1955. Sedan ini dirancang agar sesuai dengan peraturan dimensi pemerintah Jepang yang disahkan pada tahun 1950. Kapasitas mesin dijaga di bawah penunjukan 1000 cc untuk mengurangi kewajiban pajak jalan tahunan. Seri Datsun 110 menggunakan 4 silinder segaris berpendingin air dengan 2 bantalan poros engkol, katup masuk dan keluar samping. Berkapasitas 860 cm3 dan bertenaga 25 tenaga kuda pada 4000 rpm. Dan meraih kecepatan maksimalnya mencapai 79 km per jam. Seri 110 tersedia dalam bentuk sedan atau station wagon. Satu lagi pabrikan otomotif raksasa dari negeri matahari terbit yakni Mitsubishi, ikut juga meramaikan segmen mobil kei, walaupun kehadirannya sedikit terlambat. Mitsubishi mengeluarkan varian Mitsubishi 360, kendaraan ini memiliki bodi ringan tanpa bingkai dan ditenagai oleh mesin 359 cc 2 silinder, 2 langkah. Dan berpendingin udara yang dipasang di depan, dan menggunakan penggerak roda belakang. Kendaraan ini dapat melaju pada kecepatan 80 km per jam. Mitsubishi 360 itu ditawarkan dalam 2 tipe bodi, yang pertama van dengan jendela panel kosong dan tempat duduk untuk 2 orang, dan yang kedua van ringan dengan tempat duduk untuk 4 orang. Kendaraan ini memulai debutnya di Tokyo Motor Show dan diluncurkan pada bulan April 1961. Mitsubishi memperoleh sukses besar. Produksi seluruh model berjumlah 54.000 unit dan memperoleh pangsa pasar sebesar 16% dari pangsa mobil kei saat itu. Dan yang terakhir adalah keluaran dari Daihatsu, yakni Daihatsu Velo, walaupun sangat terlambat, karena segmen yang lagi digarap oleh Daihatsu saat itu adalah kendaraan niaga yakni Daihatsu Miglet, atau yang lebih kita kenal dengan nama Bemo. Pada 9 November 1966, Daihatsu memperkenalkan Velo, juga dikenal sebagai Daihatsu 360 di pasar ekspor. Daihatsu Velo ditenagai mesin 356 cc, 2 langkah, dan berpendingin air, yang mampu mengeluarkan tenaga 23 tenaga kuda. Dipadukan dengan 4 percepatan, kendaraan ini dapat melakukan sprint 400 meter dalam waktu 21,2 detik, dan memiliki kecepatan tertinggi 115 km per jam. Istimewanya, Daihatsu Velo ini adalah mobil Jepang pertama yang dilengkapi dengan lampu depan persegi panjang. Daihatsu Velo mengeluarkan 3 varian model yakni sedan 2 pintu, truk pickup 2 pintu dan van 3 pintu. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone.
Don't hesitate to call me back.